Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat di BNN Kabupaten Gresik. Sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai kasih rehabilitasi di BNN Kabupaten Gresik. Sebagai awal pertemuan kita kali ini, mungkin anak bertanya, kenapa dari SMK Darussalam 2 Jambi ini mendatangkan BNN untuk memberikan materi pada anak-anak. Dalam masa pandemi seperti ini atau new normal seperti ini, anak-anak juga perlu tetap waspada, karena bisa anak-anak lihat di berbagai media sosial apakah itu penangkapan yang dilakukan oleh BNN, apakah itu penangkapan yang dilakukan oleh Polri, terutama di Polres sama Polsek, itu luar biasa. Kasus terakhir kemarin yang kami itu adalah penangkapan berkaitan dengan beberapa barang-barang yang mengandung narkoba. Di situ ada tangkapan sabu, di situ ada tangkapan ganja, di situ juga ada tangkapan yang berkaitan dengan pil BBL atau yang mungkin anak-anak kenal dengan istilah pil koplo. Dari berbagai tangkapan itu yang sekarang atau akhir-akhir ini banyak terjadi, itu walaupun kita diminta tetap di rumah, tapi ternyata hari ini yang kadang anak-anak itu juga tidak menghiraukan apakah anjuran tersebut berkaitan dengan bahayanya narkoba maupun bahayanya COVID-19 ini. Berbagai tangkapan kemarin yang dilakukan di Jawa Timur, terutama kemarin di tangkapan yang ada di Surabaya, itu hampir 60.000 butir pil koplo. Lalu beberapa waktu yang lalu juga BNN Kabupaten Gresik juga melakukan penangkapan di tahun kemarin itu ganja 1 kilo. Lalu juga sabu-sabu, di situ ada 10 gram, juga ada yang terakhir penangkapan yang kita lakukan di daerah Balikpapan dekat dengan wilayah kita, itu ada sekitar 100 gram lebih untuk sabu-sabu. Anak-anak yang itu jadi titik perhatian kita. Kenapa bahaya narkoba itu semakin meluas? Mungkin ada penanya, apakah di Kabupaten Gresik ini juga termasuk darurat narkoba? Saya katakan bahasanya di Gresik juga dalam kondisi darurat narkoba. Karena bisa lihat apakah itu di Gresik Selatan, di Gresik Utara, di Gresik wilayah yang kota, itu luar biasa penangkapan yang dilakukan oleh BNN, yang penangkapan yang dilakukan oleh Polres, penangkapan yang dilakukan oleh Polsek. Hampir merata, setiap kecamatan itu pasti ada para bandarnya. Nah, ini yang jadi titik perhatian kita. Wilayah Kabupaten Gresik, memang di situ juga ada beberapa wilayah, di situ ada pantainya. Nah, ini kita katakan dengan pantai tersebut. Kalau jalur darat, mungkin mereka juga takut mereka bisa menggunakan jalur laut. Nah, ini yang pelabuhan itu sudah kita deteksi. Nah, mereka kadang lewat jalur tikus atau lewat pantai-pantai yang tidak di situ tidak ada penjagaan. Ini yang jadi titik rawan kita perhatian kita. Nah, ini yang sekarang ini kita mencoba untuk menelusuri sejauh mana para bandar ini lewat jalur pantai tersebut. Nah,
kondisi kota Gresik sendiri atau Kabupaten Gresik itu adalah berbeda dengan kota Surabaya. Ini yang rawan karena kita sebagai penyangga kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya ini rawan, sehingga ada beberapa yang mungkin warga Gresik itu mainkan di Surabaya, para pemakainya di Surabaya. Nah, ini yang jadi perhatian kita. Anak-anak itu terutama yang anak-anak sebagai remaja milenial, harapan kita semuanya hanya dari pihak sekolah mendapatkan BNN ke sekolah kalian untuk bisa memberikan informasi pada kalian, jangan sampai nanti kalian terjerumus ke dalam bahaya narkoba tadi atau penggunaan narkoba tadi. Nah, yang perlu diperhatikan anak-anak juga sekarang sudah SMA. Kalau kemarin SMP, sekarang berpikiran SMA, jadi anak juga harus berpikiran yang lebih bagus. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, tapi dilihat, oh itu bahayanya itu sejauh mana. Jadi anak-anak tolong anak-anak juga harus mengikuti informasi di media sosial juga, berbagai rawannya penyalahgunaan seperti itu. Nah, anak-anak yang dalam masa transisi atau masa remaja ini yang keingintahuannya tinggi, ini juga sangat rawan atau rentan. Para pemuda itu sering menggunakan anak-anak sebagai bahan percobaan. Oh ini loh, kata mereka menawari, ini loh, mereka mengatakan ini vitamin, mereka mengatakan ini loh obat tadi, sehingga nanti kalau kalian sakit kepala nanti tidak akan sakit lagi. Nah, anak-anak tolong hati-hati, tolong jaga lingkungan, baik lingkungan di rumah pada waktu anak bermain di rumah, lingkungan pada waktu kalian di sekolah. Saya yakin kalau kalian di sekolah dalam pengawasan guru, kalian pasti tidak akan bisa berbuat yang aneh-aneh. Tapi kalau di luar sekolah, ini yang jadi titik rawannya. Beberapa pelajar yang berada di wilayah Gresik Selatan atau Gresik Kota, mereka mainnya bukan hanya di lingkungan Gresik, tapi mainnya akan mereka ke Surabaya. Nah, ini yang jadi titik perhatian juga. Karena mereka sering datang ke sana, ketemu dengan teman Surabaya, akhirnya pakai barang-barang yang berkaitan dengan narkoba tadi. Nah, mungkin anak-anak pada waktu di SMP sudah dijelaskan tuh apa itu narkoba. Ya, saat ini kan kita lihat narkoba atau penangkapan narkoba. Pada narkoba sendiri adalah ada merupakan singkatan, yang dimana narkoba sendiri adalah dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat lainnya. Nah, ada beberapa jenis yang sekarang ini rawan atau sering digunakan di Indonesia, terutama juga di Kabupaten Gresik. Seperti saya sebutkan tadi, di situ ada sabu-sabu, ganja, di situ ada ekstasi, juga di situ ada pil. Dan di mana pil sendiri sudah masuk di Undang-Undang 36. Nah, kalau yang saya sebut di atas tadi itu termasuk di Undang-Undang 35. Nah, anak-anak sekarang anak-anak sebagai generasi milenial, apa yang perlu anak-anak siapkan untuk kedepannya sehingga anak-anak itu tidak terpengaruh dengan lingkungan yang baru, yang dimana nanti anak-anak ini bisa membawa hal yang positif juga bisa membawa hal yang negatif. Makanya untuk kita mencari teman harus benar-benar selektif. Teman siapa kita itu. Anak-anak juga harus tahu, kalau teman-teman itu membawa ke arah sana, anak-anak juga harus bisa menghindari. Kalau memang nanti dipaksa untuk ditawari, anak-anak harus bisa atau berani mengatakan tidak. Nah, memang ini sulit anak-anak, terutama untuk teman dekat. Ini untuk anak-anak yang teman dekat ini mengatakan, oh saya tidak mau, tidak, itu sulit. Makanya anak-anak juga harus terus berlatih. Baru meningkatkan di rumah, anak sendiri harus bisa berlatih. Nah, misal ada temannya yang nawarin, ini loh ada vitamin yang mungkin bisa kamu gunakan sehingga kamu nanti bisa jadi sehat, jadi kuat. Nah, anak-anak lihat kalau memang itu barang itu berbahaya, anak-anak berani mengatakan
Tidak, saya tidak mau. Saya ingin menjadi anak yang atau pelajar yang berhasil, atau mohon maaf, saya tidak mau untuk menggunakan obat-obatan seperti itu. Nah, anak-anak, proses untuk anak-anak belajar bahasanya untuk mengatakan tidak ini sulit anak-anak, terutama untuk teman dekat. Makanya sebisa mungkin anak-anak jangan sampai mungkin hanya berdua, karena nanti ini risikonya tinggi, sehingga anak-anak mungkin terutama anak-anaknya putri biasanya kalau kalian tingkatan SMP, sekarang tingkatan SMA, mungkin juga ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, ini yang juga berpengaruh. Ya, kalau mungkin anak putri yang punya teman cowok, mungkin cowoknya juga cowok yang berbeda guru, mungkin anak juga nanti akan dikawal bareng-barengnya, karena nanti mungkin dalam obat tersebut dimasukkan di dalam minuman anak-anak, sehingga nanti anak-anak merasa pusing, merasa tidak sadar diri. Nah, ini yang dimanfaatkan anak-anak yang laki-laki tadi. Makanya sebisa mungkin anak-anak tolong untuk kalian yang belajar lebih fokus dulu pada dunia kalian, dunia pelajar. Jadi tolong tetap belajar yang giat, lalu aktivitas yang positif. Nah, saya lihat di sini di SMK 2 Darussalam Cermin ini berbagai sarana olahraga sudah ada. Anak bisa melakukan di situ, apakah itu main basket, itu ada lapangan futsal, anak bisa melakukan itu. Anak ada prestasi. Walaupun nanti itu mungkin kalau kita dikatakan tinggal di desa, tapi kita buktikan bahwasanya kita itu mampu. Kita itu sama seperti mereka. Kita bisa prestasi, kita bisa meraih apakah prestasi itu prestasi akademik maupun non akademik, kita bisa coba. Kita berikan, kalau anak-anak benar-benar sungguh-sungguh, saya yakin semuanya pun pasti bisa. Terbukti bahwasanya lulusan yang ada di sini juga bisa bekerja di instansi pemerintah. Lulusan sini juga bisa menjadi pegawai negeri, bisa juga menjadi ada yang menjadi Polri, ada yang menjadi TNI. Nah, anak-anak juga bisa. Saya yakin kalau anak-anak itu berkemauan yang kuat untuk bisa menjadi lebih baik, saya yakin anak-anak bisa. Nah, anak-anak buktikan bahasanya pun walaupun kita itu anaknya petani, kita itu anaknya mungkin orangnya nggak punya, tapi kalau anak-anak punya kemauan untuk beribadah yang kuat, saya yakin anak-anaknya berhasil. Kunci sukses bahasanya anak-anak juga harus tetap waspada dengan kondisi sekeliling kita atau sekeliling anak-anak sendiri. Tetap dijaga, di situ ada mungkin apa itu berkaitan dengan prestasi belajar yang harus anak-anak kejar. Jangan sampai anak-anak itu merasa minder, tapi anak-anak bisa membuktikan bahasanya anak-anak itu mampu. Anak-anak tiap anak itu pasti punya kelebihan. Nah, kelebihan ini yang anak-anak manfaatkan. Saya lebihnya di bidang olahraga yang anak harus kejar. Walaupun juga akademiknya juga tetap anak-anak harus belajar. Nah, ini anak-anak nanti akan menjadikan anak-anak menjadi orang yang sukses. Makanya anak-anak tolong anak-anak selalu waspada, walaupun di masa pandemi ini, di masa new normal ini, anak-anak juga tetap menjaga kewaspadaan baik di lingkungan yang sekitar anak-anak di rumah maupun waspada pada waktu anak-anak di lingkungan sekolah. Mungkin anak laki-laki yang biasanya nongkrong, tolong lebih hati-hati. Berbagai modus akan mereka gunakan pada waktu anak-anak nongkrong yang harusnya itu anak-anak sebagai pelajar jam 9, ini jam 10 itu anak sudah kembali ke rumah pulang. Nah, ini yang biasanya mereka yang sering nongkrong itu lebih, biasanya ada jam 12 malam, jam 2. Nah, ini padahal besok anak-anak juga harus belajar ke sekolah. Nah, ini yang akan mereka sering tidak masuk sekolah, atau mereka bolos. Nah, ini atau mengantuk. Nah, ini yang jadi titik tawar. Nah, ini jika
nanti jadi ini perhatian bagi anak-anak maupun keluarga. Kalau mungkin ada temannya yang sering mereka berbuat onar atau temperamental, di situ juga ada anak mungkin yang sering melakukan pencurian, di situ anak-anak juga ada mungkin ada anak yang sering berbohong. Nah, anak-anak harus lebih waspada karena ciri-ciri para pembunuh itu seperti itu. Mereka mungkin sering dan masuk sekolah, mereka sering berbuat onar, temperamental, dia juga sering berbohong, sering mungkin kalau ada temannya itu terbarang dia judi. Nah, ini yang anak perlu waspadai. Jadi anak-anak tolong lebih hati-hati dalam mana kita punya teman yang seperti itu. Anak-anak yang dalam masa remaja ini itu tekanannya luar biasa. Oh, kalau nggak over seperti ini, katakan kita itu tidak gaul. Kalau tidak mengonsumsi barang seperti ini, kita itu tidak trendy. Kalau tidak mengonsumsi barang seperti ini, kita dikatakan itu kita itu bukan anak yang modern. Nah, anak-anak tahu anak-anak sebagai kaum milenial itu bukan seperti itu. Anak-anak bisa membuktikan bahwasanya kita sebagai milenial yang sehat, kuat, cerdas. Nah, anak-anak bisa buktikan itu bahwasanya dengan prestasi. Apakah prestasi berdasarkan tadi prestasi akademik maupun akademik. Belajar dan belajar. Saya yakin anak-anak pasti akan mampu. Di sini saya lihat fasilitas yang ada di SMK 2 Darussalam ini luar biasa. Sarana warga bagus, sarana oleh juga bagus, sarana yang lain juga mendukung anak-anak proses belajar di situ. Karena nanti kedepannya anak-anak pada masa SMA ini akan menentukan juga langkah anak-anak kedepannya itu gimana. Kalau mungkin bagi yang mampu mereka bisa melanjutkan kuliah, tapi bagi yang tidak mampu, nah mereka juga harus cari keterampilan. Nah, di SMK ini anak-anak bisa belajar untuk cari keterampilan, dan keterampilan itu nanti akan mendukung anak-anak sehingga nanti kedepannya anak-anak bisa menjadi orang yang sukses. Anak-anak bisa belajar di SMK ini untuk bagaimana cara menjadi nanti orang-orang yang sukses tadi. Nah, makanya itu tidak pas anak-anak. Pasnya kesuksesan seorang itu anak-anak selalu waspada. Di situ banyak godaan. Nah, salah satunya seperti saya katakan tadi, godaan masalah narkoba itu luar biasa. Godaan narkoba itu luar biasa. Sekali anak mencoba, anak-anak akan merasa ketagihan. Yang mungkin yang pertama hanya mungkin 1 pil bulan atau banyak. Kedepannya anak pasti menginginkan yang lebih lagi. Minum sekali, minum 2. Nah, mungkin akan bertambah lagi, ingin lagi minum 3. Nah, semakin anak-anak ketagihan, semakin jatah anak-anak itu akan bertambah. Nah, anak-anak yang perlu anak-anak perhatikan, bahasanya dalam hal tersebut anak-anak lebih waspada. Berkaitan dengan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ketergantungannya tinggi nanti. Mungkin dia tidak mampu, mungkin dia tidak akan pakai satu-satu, tapi kalau dia mampu, mereka mungkin yang di SMP atau SMA ini mungkin mereka juga akan mencoba satu-satu. Nah, ini anak yang mungkin kalau nanti ini anak bisa menjadi lebih kuat. Nah, itu hanya sebagian. Kalau anak belajar dengan giat, pola hidupnya dijaga, olahraga dengan teratur, saya yakin anak pasti akan menjadi anak-anak yang sukses. Fasilitas yang diberikan di sekolah ini itu anak juga sangat meninggalkan. Anak-anak juga harus lebih giat berlatih. Apakah berlatih dalam hal materi pelajaran, berlatih dalam hal non akademik, jadi kita berdasarkan tadi sarana lengkap. Kalau anak-anak tadi giat ke arah sana, saya yakin anak-anak akan ingin mencoba masalah narkoba tadi.
macam-macam anak yang memang mungkin nanti akan kebutuhannya anak-anak rasakan. Apakah itu yang mungkin yang anak-anak di SMP-nya sudah mulai merokok, apakah mungkin yang waktu di SMP-nya sudah mulai minum keras. Nah, ini adalah pintu ke arah sana. Jadi anak-anak harus lebih hati-hati. Sebisa mungkin anak-anak sekarang sudah tingkatan yang lebih tinggi SMK, anak-anak harus sudah berani mengatakan berhenti. Kalau kemarin anak-anak terpengaruh dengan temannya mencoba memakai narkoba, sekarang waktunya anaknya berhenti. Kalau anak-anak berhenti, risiko anak-anak nanti anak-anak akan berhubungan dengan pihak berwajib. Kalau sudah nanti berhubungan berwajib, anak-anak masukannya pasti akan kurang. Nah, kalau sudah terkena itu ada kena pasal yang berat, atau juga nanti anak-anak sudah terbiasa memakai, kedepannya juga anak-anak menjadi kulit, bisa menjadi pengedar. Ini yang bahaya. Jadi sebisa mungkin kalian mungkin yang pernah mencoba, ini waktunya kalian berhenti. Nah, anak-anak mungkin yang belum pernah mencoba, tolong lebih hati-hati. Pengalaman saya mulai tahun 2015. Itu di tahun 2015 saya sempat menangani hampir 300 pelajar, baik itu di SMP, tingkatan SMP maupun di tingkatan SMA atau SMK. Anak-anak mereka para pelajar itu hampir 300 lebih yang sudah saya lakukan rehabilitasi rawat jalan. Bukan tidak didanakan, karena ini adalah permintaan dari pihak keluarga, kita lakukan rehabilitasi. Jadi anak-anak tolong lebih hati-hati. Berbagai kasus yang pernah saya tangani itu terutama anak-anak hubungan keluarga itu yang memang harus terjaga. Kalau anak-anak punya masalah, sebisa mungkin anak-anak bisa konsultasi dengan orang tua. Yang kedua, anak-anak sekarang sebagai pelajar di tingkatan SMK, di SMK itu ada namanya guru BP atau BK. Anak-anak bisa konsultasi di sana. Kalau anak-anak konsultasi atau punya masalah, konsultasinya dengan orang luar sekolah, yang anak-anak itu mungkin temannya itu tidak jelas, anak-anak bisa terjerumuskan atau dijerumuskan. Atau mungkin yang perempuan punya teman dekat cowok yang mungkin dia sudah kuliah atau mungkin sudah dewasa, ini tambah bahaya. Sebisa mungkin kalau anak-anak baik di anak putra maupun putri, yang mungkin kalau punya masalah di rumah, pecahkan di rumah. Kalau bisa, anak bisa konsultasi itu guru BK atau BD. Karena para guru adalah orang tua kalian atau guru selain orang tua kalian di rumah. Nah, anak bisa konsultasi di sana. Bisa kalau bisa dengan guru BK atau BD, permasalahan kalian itu apa? Apakah itu nanti berkaitan dengan permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan teman kalian, permasalahan mungkin dengan kondisi kesulitan untuk belajar di sekolah. Nah, nanti guru BK atau BD akan membimbing kalian. Kalau nanti ada berkaitan dengan narkoba, anak nanti lewat guru BK atau BK nanti bisa menghubungi kita ya. Kita ada namanya bidang rehabilitasi. Kita juga ada bidang pencegahan yang sekarang saya pegang. Itu nanti bisa memberikan solusi pada anak-anak. Bagaimana nanti mungkin mereka yang sudah terlanjur memakai, gimana caranya berhenti. Anak-anak bisa nanti berbeda, mungkin nanti dari berbeda bisa menghubungi kita, sehingga nanti ayo sama-sama kita selamatkan anak-anak kita. Anak-anak kalau permasalahan yang seperti itu memang sulit anak, tapi ayo kita sama-sama. Makanya tekad kuat anak-anak yang mungkin pernah pakai sebagai pengguna atau penyalahguna itu, kalau dengan tekad kuat saya yakin pasti bisa berhenti. Karena beberapa kasus yang sempat saya tangani, yang saya lihat sekarang alhamdulillah bisa berhenti. Dan hubungan dengan orang tua juga baguslah. Kebanyakan saya tangani itu mereka hubungan antara anak dengan orang tua dengan orang terputus. Jangankan makan bersama dalam satu meja,
dalam bermacam mereka ada sendiri-sendiri. Nah ini yang mungkin sering anak-anak punya permasalahan. Kalau memang itu permasalahan sulit, anak-anak bisa pecahkan dengan berbagai berbeda. Kalau mungkin permasalahan itu dalam keluarga, atau kalau mungkin permasalahan itu dengan anak teman kalian, itu anak bisa konsultasi mungkin dengan orang tua, maupun kalau mungkin teman sekolah, anak bisa konsultasi dengan guru yang berbeda. Nah, kalau anak-anak punya masalah yang sering saya amati, kalau anak sekolah itu punya masalah, curhatnya itu ke temannya. Nah, temannya ini bisa teman yang mungkin bukan pelajar, atau sehingga nanti ini dia tidak memberikan solusi yang baik, tapi juga akan menjerumuskan kalian. Ini yang perlu diwaspadai anak-anak. Jadi tolong anak-anak untuk lebih hati-hati dan waspada pada lingkungan sekitar kita. Jadi manfaatkan di itu ada guru BK atau BK di sekolah, anak bisa melakukan di sana, bisa konsultasi di sana. Di situ kelas anak di kelas juga ada namanya wali kelas, bisa konsultasi sama wali kelas. Mungkin ada permasalahan di kelasnya, anak bisa pecahkan di sana, jangan diambil sendiri. Nanti kalau nanti anak konsultasi dengan teman yang lain, bisa jadi ramai, sehingga nanti penyelesaiannya bukan penyelesaian lain, jadi penyelesaian dulu. Jadi anak-anak tetap waspada. Tingkatan anak sekarang sudah mulai menginjak dewasa, SMK jumlahnya tinggi, terutama mungkin bagi anak-anak yang putri. Ini yang anak-anak lebih waspada. Pasti keingintahuan dengan lawan jenis ini juga sangat berpengaruh. Makanya di depan ada istilah fisik atau istilah yang lain. Nah, ini juga harus anak-anak waspadai. Karena nanti pasti ada hubungannya. Apa itu fisik, apa itu HIV atau AIDS. Di situ ada hubungannya dengan masalah narkoba. Karena nanti mereka konsumsi juga berkaitan dengan tadi. Apakah itu yang masih di undang-undang 35 atau di undang-undang 36. Nah, ini anak-anak yang perlu diwaspadai juga. Anak kalau anak-anak dalam kondisi yang tidak sadar atau kondisi yang kacau, pikirannya kacau, mereka inginnya itu berpikiran yang praktis, ingin prestasi yang bagus tapi dengan cara instan, atau ingin kaya dengan cara instan, artinya akan menggunakan segala cara. Nah ini yang bahaya. Anak-anak menjadi juga di sana, terutama putri menjadi juga dengan rayuan teman laki-lakinya yang lebih dewasa, banyak memberikan support dana sehingga anak terpengaruh di sana. Itu diajak anak nongkrong di kafe mana, ini yang jadi perhatian anak-anak harus lebih waspada. Sebisa mungkin anak-anak tetap konsentrasi belajar. Jadi anak tetap konsentrasi belajar, perilaku yang untuk hidup sehat tetap anak jaga. Di masa pandemi ini himbauan untuk tetap di rumah, himbauan untuk tetap cuci tangan, pakai masker, dan anak-anak di situ anak-anak tetap jaga jarak berkaitan dengan teman kalian di masa-masa pandemi seperti ini. Yang berkaitan dengan terbuka, anak-anak juga harus tetap waspada berkaitan dengan lingkungan anak-anak di sekitar kalian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan